Lihat ya. Iya. Iya, Pak. Oke, kelihatan ya ini saya. Apa namanya? Kelihatan PDF-nya. Ya, PDF. Jadi kita masuk ke apa namanya? Desain kontrol nonlinear ya. Saya jelaskan yang ini. Jadi apa namanya? Nah, gini pointer nggak ya? Nggak ada kalau di PDF ya. Bentar. Oke, jadi kemarin kita sudah belajar tentang 2 minggu lalu ya. Kita sudah belajar tentang apa? Desain kontrol dengan pendekatan linearisasi, ya. Dan juga apa namanya analisa stability-nya, ya. Masih ingat ya? Iya. Jadi ketika kita bawa ke dalam bentuk sistem apa? Sistem nonlinear itu kita bawa ke dalam bentuk linear, maka kita gunakan linearisasi, ya, menggunakan Taylor series ya kemarin. Iya. Jadi itu salah satu pendekatan yang bisa kita lakukan. Nah, itu bisa kita lakukan jika apa? Jika apa namanya? Ketika kita linearisasi sistem yang dilinearisasi tadi controllable kan gitu ya, bisa dikontrol. Kalau enggak ya kita nggak bisa melakukan mendesain melalui linearized model itu. Nah, pendekatan berikutnya adalah langsung dari sistem nonlinearnya sendiri. Ya. Nah, di sini bagaimana kita bisa mendesain sistem kontrol melalui sistem nonlinear itu sendiri. Ya. Ini sebenarnya di buku Slotin. Ya, ini apa namanya? Anda bisa teorinya bisa baca di buku Slotin itu ya. Nah, di sini salah satu contoh bagaimana itu diterapkan pada sistem SISO, di sistem SISO yang kemarin modelnya kita turunkan, ya. Jadi sebelum kita mendesain apa namanya sistem kontrol nonlinear, ya, yang nantinya sistem kontrol nonlinear itu, ya, pertama kali yang kita gunakan adalah nanti feedback control system ini ya. Jadi menggunakan feedback linearisasi, namanya feedback linearisasi. Ini beda ya dengan yang linearisasi kemarin. Yang ini feedback linearisasi. Ini adalah salah satu metode desain kontrol untuk sistem nonlinear. Selain ada metode backstepping dan sebagainya, yang nanti juga kita pelajari yang sliding mode. Nah, sampai dengan UTS ini nanti kita akan belajar tentang UTS dulu. Sebelum UTS kita sudah masuk ke linearisasi sebelumnya. Lupa saya, nanti coba dicek di ini kemarin ya di CPMK ini kita ya. Oke. Jadi nanti yang feedback linearisasi lebih detail kita pelajari setelah UTS ya. Di sini nanti kita mempelajari tentang analisa stability ya, pada sistem nonlinear. Nah, bagaimana kita bisa menganalisa stability untuk sistem nonlinear? Ini akan kita pelajari. Ya. Yang nanti kita gunakan metode ini Lyapunov. Ya, Lyapunov analysis stability. Nah,
sebelum masuk ke sana, ya, atau sebelum kita mendesain sistem kontrol non-linear, maka pertama kali yang harus kita pastikan adalah sistem yang mau kita kontrol itu memang controllable gitu ya, bisa dikontrol. Ya. Nah, bagaimana mengecek apakah itu bisa dikontrol atau tidak? Ya sebenarnya sama, kita bangun controllability matrix-nya. Jadi controllability matrix itu bisa kita bangun dengan merefer sistem linear kemarin gitu ya. Bahwa di situ kita harus bangun sistem matrix controllable matrix, controllability matrix, kemudian kita cek rank-nya gitu ya. Halo? Iya, Pak. Nah, dinyalain aja nggak apa ininya. Saya biar Mic-nya, iya, Pak. Ya, mic-nya dinyalain aja nggak. Ben gak yang ngomong dia ya. Baik, Pak. Ya. Jadi controllability matrix bisa kita bangun melalui persamaan 5.5 ini ya. Jadi di sini kalau kita punya model umum dari sistem nonlinear, di mana sistem nonlinear itu ini x dot sama dengan fx plus gu, gxu gitu ya. Ini adalah input, ya. Ini matriks fx gitu ya. Maka kita bisa bangun matriks controllability-nya menggunakan persamaan 5.2. Bagaimana kita bisa mendapatkan persamaan 5.2 ini, atau bagaimana kita mendapatkan matriks controllable ini? Ya di sini ya menggunakan operator Lie bracket ya namanya. Ini mengacu di bukunya Slotin. Ya, di bukunya sini. Bagaimana kita bisa menerapkan operator Lie bracket ini? Jadi di sini adalah AD gitu ya, K-1F GX. Apa itu? Kita bisa lihat di sini. Jadi kalau kita punya sistem di sistem kita yang kemarin itu kan ada 3 X-nya ya, X1, X2, X3. Sehingga di sini nanti adalah kita punya sistem matrik yang kita dapatkan adalah nanti di C ini adalah 3 kali 3 ya. Jadi K-nya sama N-nya ini adalah N sama dengan 3. Ya. N-nya di sini nanti sama dengan 3. Ya, sehingga di sini adalah mulai dari ADF0, ADF1, ADF2 karena 3 dikurangi 1. Nah, ADF0GX itu kali ini adalah sama dengan GX. Nah, ADF1 dari GX itu sama dengan Lie bracket ini. Ini operator Lie bracket itu di sini. Jadi ada bracket ya. Bracket itu berarti apa? Kurungan ya. Kurungan F, G ini. Yang ini sama dengan apa? Sama dengan ini bacanya nabla ya. Nabla GF min nabla FG. Apa nabla di sini? Ya ini adalah turunan Turunan parsial ya. Jadi turunan dari G terhadap semua variabel yang ada di G. Jadi misalnya di G itu ada G1, G fungsi X1, X2, X3. Maka ini kita turunkan semuanya terhadap X1, X2, X3 dikali dengan F. F ini kan sebuah vektor ya. Dikalikan dengan vektor kemudian dikurangi sama diturunkan ya, turunan parsial ini. Turunan parsial F ya terhadap F kan fungsi X. X-nya di situ ada X1, X2, X3. Jadi pada del F per del X1, terus del F per del X2, del F per del X3. Gitu. Nah, jadi sama seperti itu. Jadi ini fungsi kalau ini AD pangkat 1 F. Nah, kemudian kalau AD FI misalnya 2 gitu ya, maka di sini prosesnya bertingkat. Di sini ada F, Lie bracket. Nah, Lie bracket dari hasil ini tadi. Ya, Lie bracket dari hasil yang pertama ini.
Nanti kita masukkan di sini, terus sama fungsi nabla ini, berarti nabla turunan ini, turunan parsial ini kali F, gitu ya. Terus dikurangi turunan parsial dari F kali fungsi yang ada kita dapatkan di sini tadi. Nah, kita bisa tengok contoh di sini ya. Jadi kita kan punya dari sistem yang sudah kita modelkan sebelumnya. Ini yang kemarin kita underwater vehicle ya, yang bergerak, yang menggunakan variabel ballast yang sudah kita modelkan. Kita dapatkan persamaan seperti ini. Ini adalah F, ini G dikali U. Ya, di mana B1, B1, B2, B3, B4, B5, B6 itu adalah sama dengan ini. Kan konstan semua ini. Ini adalah konstan semua. Ya, massa ini konstan. C, A, rho ini adalah konstan. G ini konstan. K, K ini konstan. Ya, ini konstan semuanya. Kalau dikumpulkan ya konstan gitu ya. Supaya mempermudah untuk penulisan. Ya. Sehingga kita dapatkan bentuk umum seperti ini tadi. Ya, X dot sama dengan Fx plus Gxu. Dan Y sama dengan Hx. Ya. Y ini sebagai outputnya, ini adalah persamaan state-nya. Ini persamaan state-nya. Nah, kalau kita sudah bisa bawa ke dalam bentuk umum ini, makanya selalu kita harus mengacu ke bentuk umum, karena biasanya metode-metode itu selalu mengacu ke bentuk umum. Sehingga sistem kita harus kita bawa ke dalam bentuk umum itu. Ya, jadi kuncinya di situ. Kita bawa aja ke bentuk umum, kemudian kita ikuti langkah-langkah yang ada di metode itu. Jadi kita harus bawa ke dalam bentuk umum ini. Nah, kemudian kita lihat kembali ke sini. Kita sudah bisa dapatkan ya fungsi F dan G di sini ya. Fungsi F dan fungsi G. Jadi ini X dot sama dengan Fx ditambah Gx kali U. Jadi Gx kali U. Ini kan kemarin kita kan ini ya? Iya, Pak. Iya. Sorry. Untuk model kita. Yang atasnya lagi. Kalau bentuk umum itu. 4.3 ini kan? Oh iya, tugasnya itu. Model kita kan 4.3 ini. Jadi ini kalau kita tuliskan dalam X dot sama dengan Fx plus Gu, Gxu gitu ya. Maka ini adalah G. Nah, karena bentuknya vektor, maka kita tuliskan dalam bentuk seperti ini kan. 0, 0, ini yang tadi. Ya, ini adalah X1 sama dengan X2, X2, X1 dot ya, X1 dot sama dengan X2, X2 dot sama dengan ini. X3 dot ini ditambah ini, dikali U. U-nya kan ada di sini. Ini kan U-nya ya. Jadi ini persamaan 4.3 ini kita bisa tuliskan kembali dalam persamaan 5.berapa tadi? 1. Ya, 5.1 di mana Fx dan Gx sama dengan ini. Oke. Iya, Pak. Untuk X3 dot tadi apa, Pak? Ditambah apa? Kenapa? Yang X3 dot tadi yang mana, Pak? Maksudnya X3 dot kan ini ya? Iya, tadi yang di situ. Kan ini ya? Iya. Ini iya, Pak. kita tuliskan dalam persamaan 5.1 terus Gx-nya itu sama dengan ini 5.4 ini. Jadi Gx-nya semua 5.4 ini, Pak ya? Iya. Oh, gitu ya, Pak. Jadi ini tulisno bentuknya vektor loh ya. Iya. Ini kan
baris ditranspos dari kolom ya. Iya. Iya. Ini kan matrik apa kolom matrik baris ditranspos dari matrik kolom. Kan gitu. Artinya di sini seperti itu ya. Anda harus paham apa matrik ya. Bagaimana menuliskan apa vektor matrik gitu ya. Vektor itu kan matrik kolom ya. Oh, iya. Ketika kita sudah bisa dapatkan fx, gx, maka kita bisa langsung terapkan ke dalam operasi Lie bracket ini untuk mendapatkan matrik controllability-nya ini. Untuk mengecek apakah semua state variabel kita itu bisa dikontrol. X1 bisa dikontrol, X2 bisa dikontrol, X3 bisa dikontrol gitu ya. Jadi ini untuk membuktikan bahwa semua apa namanya state variabel kita itu bisa dikontrol. Sebenarnya sih secara apa? Ya secara gampangan gitu ya. Kita sebenarnya bisa langsung ngecek dari persamaan kita sebelumnya di 4.3 ini sih sebenarnya. Di sini kan kita punya satu kontrol input. Ya, X3 kan sama dengan ini, X3 dot kan sama dengan ini. Di sini ada kontrol input. Jadi yang langsung kita kontrol kan X3 ini. X3 dot sehingga X3 bisa kita cari gitu ya. Nah, X2 dot ini kan ada fungsi X3 sehingga ini langsung kalau X3 bisa kita kontrol maka X2 ini bisa kita kontrol gitu. Nah, kalau X2 bisa kontrol, kita bisa hitung dapatkan. Nah, di sini X1 kan sama X1 dot kan sama dengan X2 sehingga X1 kan bisa dihitung. Iya. Nah, ini baru kita bisa lihat, oh, ini semua state variabel bisa kita kontrol, walaupun kita hanya punya satu kontrol input. Gitu. Beda nanti misalnya gini, di sini ada fungsi X3 dot ya. Kemudian X2 dot ini nggak ada X3-nya di sini. Hanya mungkin X1 dan X2 gitu misalnya ya. Maka kita nggak bisa ngontrol X2 di sini. Karena dynamics-nya X2 ini nggak ada kontrol inputnya. Baik langsung maupun tidak langsung. Itu secara apa? Langsung bisa kita lihat dari modelnya sebenarnya tanpa menurunkan ini apa? Controllability matriksnya. Oke. Paham ya makna kita bisa ngontrol atau tidak itu seperti apa? Ya. Pertama kita bisa cek melalui controllability matrix. Atau langsung kita lihat dari modelnya ini. Dari dynamics-nya. Apakah dynamics dari state variable itu, dynamics itu berarti X dot ya. Itu ada input yang terhubung langsung. Kalau nggak ada yang terhubung langsung, mungkin dia secara tidak langsung, misalnya kayak ini, X2 ini kan tidak terhubung secara langsung dengan input U di sini ya. Tapi ini kita bisa lihat, di sini terhubung melalui X3. Nah, X3 dot, di sini kita bisa dapatkan dynamics-nya dan terhubung dengan kontrol input U. Jadi begitu. Itu makna apakah kita bisa mengontrol sebuah variabel. Nah, adik, ini controllability matrix ya. Saya coba jelaskan bagaimana kita bisa mendesain controllability matrix ini melalui fungsi ini tadi. Ya. Berarti di sini apa namanya? Untuk mendapatkan ini kan berarti di sini ADF 0 itu ya. Ini kita tulis saja GX-nya. Berarti GX ini matrik 1 kali 3 ya. 1 kali 3 kita tulis. Kemudian kontrol apa? Komponen yang di sini ADF, berarti di sini ADF1. ADF1 kita turunkan dari sini menggunakan operator ini Lie bracket ini ya. Nah, operator Lie bracket ini berarti ini kita turunkan turunan parsial dari G. G ini kita turunkan terhadap apa? Terhadap X1, X2, X3. Sehingga nanti
nabla G ini kita dapatkan matrik 3 kali 3. 3 kali 3 dikalikan dengan F. F itu apa ini kan? F itu 1 kali 3. Nah, nanti matrik 3 kali 3 kali 1 kali 3 kan dapatnya apa? 1 kali 3 kan? Sehingga kita tuliskan di sini. Ini kita angel nek kan papan tulis sih jelasno ya. Agak susah. Tapi semen kemarin kan sudah melakukan yang Taylor series itu kan? Iya, Pak. Nah, itu sama dengan seperti itu menurunkannya. Jadi misalnya ini ya. Nabla G kali F. Nabla G berarti ini apa? Kalau kita tulis dalam bentuk matrik kolom, berarti kan ini pertama kita turunkan terhadap X1. Berarti kan 0, 0. Nah, ini ada X1, berarti ini ada nilainya nanti. Ya. Ini kita turunkan terhadap X1. Ya, itu ada nilainya. Kemudian kita turunkan terhadap X2. Jadi di sini karena nggak ada X2, berarti nanti kolom kedua itu nilainya apa? 0, 0, 0. Gitu ya. Terus ini kita turunkan ada X3. Nah, di sini baru ada X3. Ya. Di situ ada X3, berarti ada nilainya nanti di apa namanya? Yang terakhir itu ya. Kemudian baru kita kalikan dengan F. F di sini. Yang kemarin apa? Nah, ini ya. Jadi sama dengan seperti ini ya, fungsi seperti ini loh. Del F per del X ini loh. Cuma kita nggak perlu masukkan X sama dengan XI. Cuma langsung kita turunkan aja del F per del X, yaitu del F per del X1, kemudian del F per del X2, del F per del X3. Nah, ini sama kayak gitu. Operator ini. Ya, nabla ini. Jadi nabla G ini adalah del G per del X. Gitu. Nah, ini apa namanya? Kita kalikan dengan ini, kemudian ini apa? Dibalik gitu ya, bahwa kita turunkan yang F dulu terhadap X1, X2 dan X3 dikalikan dengan fungsi G. Kemudian setelah itu kita akan dapatkan matrik C. Nah, di sini matrik C kan akan kita dapatkan berapa kalau seperti ini? Ini kan nanti 1 kali 3, ini 1 kali 3, ini 1 kali 3. Jadi matrik C ini adalah matrik 3 kali 3. Ya, matrik 3 kali 3. Kemudian kita cek ranknya. Kalau ranknya nanti sama dengan 3, maka sistem ini adalah fully controllable gitu. Jadi semua state variabelnya bisa dikontrol. Walaupun kita hanya punya satu kontrol input. Nah, ini saya apa? Menggunakan MATLAB ya penghitungannya. Jadi apa? Nanti coba saya share ini program MATLAB-nya gitu ya. Tak boleh aneh. Kayaknya ada nih. Jadi kita bisa dapatkan matrik apa namanya? Controllability matriknya ini, dan ranknya ternyata kita cek ranknya 2 sehingga dia fully controllable. Jadi kita bisa mengontrol semua apa state variabelnya. Nah, setelah kita pastikan state variabelnya bisa dikontrol, maka berikutnya baru kita masuk desain controller. Nah, untuk tujuan kita mendesain sebuah kontrol itu kan untuk menstabilkan. Ya. Nah, tahunya sistem itu stabil atau tidak, berarti kan kita harus analisa stability-nya kan gitu ya. Halo? Iya. Iya, Pak. Jadi kalau kemarin di sistem yang linear atau linearized model, untuk ngecek stability-nya kita bisa lihat
akar-akar dari persamaan karakteristik kan gitu ya. Masih ingat ya, mencari persamaan karakteristik. Jadi kan kita bisa dapatkan dari matrik A ini ya. Jadi kalau matrik A kita cari persamaan karakteristiknya. Kalau akar-akar dari persamaan karakteristik itu positif gitu ya, maka kita bisa pastikan sistemnya stabil. Kalau dia ada sama dengan 0, maka dia marginally stabil. Itu kalau sistemnya linear. Nah, kalau non linear, kita nggak punya matrik A di sini. Di sini kan nggak ada matrik A-nya. Sehingga kita nggak bisa melihat posisi pool itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan atau bisa kita gunakan untuk menguji stability-nya? Nah, di sini ada metode namanya metode Lyapunov. Metode Lyapunov yang bisa dipakai untuk menganalisa stability. Sebenarnya di buku Slotin itu ada 2 metode Lyapunov. Yang pertama pakai linearization method. Yang kedua pakai direct method. Nah, yang biasa kita gunakan yang direct method ini. Nah, saya jelaskan yang direct method saja nanti. Ya. Nah, bagaimana langkah-langkah menggunakan metode Lyapunov untuk menganalisa stability? Jadi yang pertama adalah kita harus membuat fungsi kandidat Lyapunovnya, yang kita sebut fungsi Vx. Ini. Jadi kita harus bisa dapatkan fungsi Vx di mana Vx itu adalah positif definite. Nah, sekarang Anda akan mengenal apa istilah positif definite. Ada 10 menit lagi ya. Iya, 40 menit di sini. 40 menit toh ya. Positif definite. Ya, kemudian ada positif semi definite. Apa itu positif definite? Positif definite adalah kalau kita punya fungsi Vx, maka untuk semua nilai x tidak sama dengan 0, itu Vx lebih besar sama dengan 0. Oke, maka dikatakan fungsinya definite. Tapi kalau ada di sini untuk semua x tidak sama dengan 0, Vx-nya ini lebih besar sama dengan 0, maka di sini dikatakan Vx-nya itu positif semi definite. Ya. Jadi ketika x-nya ini tidak sama dengan 0, ternyata ada nilai yang membuat Vx ini sama dengan 0, maka dia positif semi definite. Nah, kita harus membuat sebuah fungsi Lyapunov di mana dia harus positif definite. Jadi semua nilai x kita masukkan ke dalam fungsi itu, maka dia akan, kalau x-nya itu tidak sama dengan 0, maka Vx-nya pasti positif nilainya. Tidak boleh negatif, positif. Nah, ini teori Lyapunov seperti ini. Kemudian, setelah kita dapat Vx, kita turunkan. Kita turunkan. Kemudian, di sini, kita lihat turunan dari V itu adalah V.x. Ini harus, nanti akan ketemu 2. Dia, kalau dia negatif definite, gitu ya, maka dikatakan kalau dia benar-benar negatif ya untuk semua x tidak sama dengan 0, maka sistemnya itu stabil, globalis stabil. Kita sebut stability-nya itu global. Jadi dia sudah robust itu ya. Istilahnya robust sistemnya itu. Nah, itu yang harus kita buktikan nanti. Tapi kalau dia ada semi definite, maka ini nanti memungkinkan dia
lokal ya. Jadi ini dia. If only condition A and B are satisfied, jadi kalau A dan B saja yang terpenuhi, maka ini locally stable. Tapi kalau A, B, C ini terpenuhi, ya Vx ini mendekat menuju infinite. Jika X-nya menuju ke infinite, ya ini dikatakan sistemnya globally stable. Tapi kalau A, B saja, dia locally stable. Tapi kalau yang di bawah ini, nah ini negatif definite gitu ya. Jadi ini negatif definite, benar-benar B-nya ini negatif definite, maka dia globally asymptotically stable. Jadi secara X itu kalau dikatakan dia stabil, maka X ini akan convert ke ke nol gitu ya, secara asimptotik, secara eksponensial. Nah itu teori stability seperti itu. Nah di Lyapunov ini tantangan aja adalah bagaimana kita bisa mendesain Vx. Itu tantangannya. Nah untuk mendesain Vx ini bisa dilakukan secara intuitif, gitu, sembarang fungsi gitu ya. Asalkan dia memenuhi syarat ini. Nah X ini adalah state variable yang akan kita uji. Jadi kalau yang tadi kita punya X1, X2, X3, maka di sini Vx ini adalah fungsi X1, X2, X3. Jadi seperti itu. Nah di sini ada salah satu cara ya dicontohkan di sini, salah satu cara ya untuk mendapatkan persamaan Lyapunov. Salah satu cara, ingat salah satu cara. Jadi untuk mendapatkan persamaan Lyapunov itu bisa berbagai macam, asalkan kita bisa menjamin ini gitu ya. 3 hal ini, bahwa dia Vx-nya itu positif definite, V-nya negatif definite, dan Vx going to infinite jika X-nya ini infinite. Nah ini kita bisa katakan sistem kita stabil. Jadi kuncinya di sini ya. Nah ini nanti ketika kita mendesain controller, tadi tujuan kita desain controller kan membuat sistemnya stabil. Ya. Maka stability-nya harus kita uji. Bisa dengan Lyapunov ini. Kalau sistemnya non-linear. Kalau sistemnya linear, bisa kita pakai yang kemarin. Routh-Hurwitz method itu untuk melihat posisi pool. Itu ya. Jadi, sama sudah belajar 2 stability analysis ya. Menggunakan metodenya Routh-Hurwitz yang kita turunkan dari persamaan karakteristik, atau yang kedua adalah menggunakan teoremanya Lyapunov. Nah, ini salah satu contoh ya untuk mendapatkan persamaan Lyapunov. Salah satu contoh saya. Jadi di sini ya menggunakan gradien. Ya, kita punya v.x itu adalah sama dengan delta. Jadi turunan ini ya, nabla ya, nabla v transpose kali x dot atau sama dengan nabla v transpose kali vx. Jadi kita bisa dapatkan vx dot itu dari persamaan ini. Ya, kalau dari sini kita dapatkan dulu vx dotnya. Ya. Nah dari situ baru kita bisa dapatkan bahwa vx-nya itu adalah integral dari ini. X dx. Ini kan dx. Jadi, dengan mengintegralkan ini maka kita bisa dapatkan vx. Nah di mana nabla v itu adalah del v per dx1, del v per dx2 dan seterusnya. Ada berapa x di situ? 3. Yang kita sebut sebagai
fungsi gradien. Ada fungsi gradien di sini. Nah, di sini fungsi gradien ini harus memenuhi sifat simetri, gitu. Sifat simetri. Jadi ini kalau kita masuk ke contoh kita kan punya x dot x2 ini kan fx-nya ya. Fx-nya kan ini ya. Jadi non linear pada fungsi jika modelnya tidak ada inputnya sama dengan 0, maka tinggal fx. Kan gitu ya. X dot sama dengan fx. Nah, kemudian karena ini ordernya adalah 3, maka kita akan punya 3 gradien. Kita umpamakan fungsi gradiennya adalah seperti ini. Ya. Kemudian untuk memenuhi sifat simetri maka harus terpenuhi ini. Nah, kita bisa masukkan dari persamaan ini, kita masukkan ke symmetrical function ini, maka kita dapatkan. Kita dapatkan bersama 5.11. Nah, dari 5.11 ya kita bisa tuliskan ini kan mana tadi? Nah, ini ya. Del V sama dengan nabla V dari gradien transpos kali fx kan itu ya. Nah, ini kan nabla V-nya transpos, berarti kan gradiennya tadi. Kita transpos dikali dengan fx, ini kan fx. Ya, sehingga kita dapatkan ini.